Pagi, siang, atau sore, kami dari kelompok satu dan ini adalah presentasi kami. Berikut tanggapannya. Bayangkan ada dua belah pihak, kita dan teman kita misalnya, dan kita pengen mengirimkan pesan kepada teman kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesan ini sebenarnya tidak dimodif oleh pihak yang lain? Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah jika teman kita nih menerima pesan dan dia ngakunya itu dari kita. Bagaimana kita bisa memastikan sebenarnya benar-benar kita yang ngirim gitu. Jadi bukan kita diimpersonasikan orang lain. Nah, dari sini kita ada muncul dua permasalahan. Integrity adalah yang pertama, yang memastikan bahwa data kita tidak dimodif. Dan authenticity adalah permasalahan kedua, yang memastikan kalau misalnya pengirimnya mengatakan dia mengirimkan dari kita, bahwa sebenarnya kita tidak diimpersonasikan gitu. Jadi bagaimana cara message authentication bisa bekerja? Nah, pertama ini dari sisi si sender, dia bakal kirim message. Sebelum diteruskan message-nya, itu biasa bakal di-concat dulu dengan sebuah secret. Kemudian setelah di-concat, bakal di-hash, lalu bakal dapat hash value-nya. Nah, kemudian hash value dan message-nya ini tuh bakal dikirim ke dalam satu bundle secara bersamaan gitu. Sehingga nanti dari sisi si penerima, itu akan menerima message beserta dengan kode hash-nya. Nah, sekarang gimana cara si receiver ini bisa nggak autentikasi kalau message itu tuh belum diubah sama sekali? Nah, pertama, si receiver ini harus punya secret-nya, secret yang sama dengan si pengirim. Kemudian dia akan nge-concat secret dengan message-nya. Kemudian bakal di-hash juga, lalu di-compare dengan hash yang dikirim sama si pengirim. Kalau misal ternyata sama, itu berarti message-nya itu belum diubah sama sekali. Kalau semisal beda, itu berarti ada yang berubah di message-nya. Nah, ini kenapa bisa bekerja? Karena hash itu tuh inputnya selalu sama outputnya. Jadi kalau misal inputnya hello world ditambah dengan sebuah secret, itu pasti outputnya misal A gitu. Tapi kalau kita hi world, terus kita tambahin sebuah secret, itu bisa aja jadi B gitu, atau nggak C. Dan hash ini tuh selalu unik ya buat hasilnya. Melanjutkan dari penjelasan Dave tadi, kita masuk ke program demonya. Pertama-tama kita import dulu untuk library-nya, kemudian kita masuk ke define function kita. Nah, di sini kami menggunakan function hashing SHA-256. SHA-256 ini tuh sebenarnya kita nge-convert input kita, berapapun itu size-nya, menjadi 256 bit hash code gitu. Jadi kemudian kita punya secret nih, basically public key kita, kemudian kita punya message-nya. Nah, setelah itu si sender dia itu bakal ngegabungin dulu message dan juga public key-nya, kemudian di hash pakai hash function yang udah kita jelasin sebelumnya. Kemudian kita dapat nih hash code-nya itu apa aja. Kemudian si receiver dia itu bakal ngegabungin juga message dan juga public key-nya. Kemudian dia bakal nge-hash ulang dan kemudian bakal dicocokin nih hash-nya, hasil hash dari si sender sama hasil hash-nya si receiver apakah sama atau enggak. Kalau misalkan sama, mereka bakal return hasilnya itu adalah pesan ini asli dan utuh. Nah, cara ini udah berhasil untuk kita melakukan autentikasi pesan. Tapi masih ada satu kelemahan besar, yaitu yang dikirim masih berupa pesan mentah, sehingga pesan itu masih bisa saja diambil oleh orang lain yang seharusnya nggak dapat. Nah, gimana cara kita untuk menyelesaikan hal ini? Caranya gampang aja. Sebelum kita kirim pesan dan kode hashnya, kita melakukan enkripsi terlebih dahulu dengan menggunakan kunci. Di sini kita menggunakan contoh di mana kita menggunakan enkripsi simetrik. Jadi kunci pada sender dan receiver sama kayak secret. Hasilnya akan menjadi sebuah secret message yang nggak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, secret message ini yang baru kita pesan. Begitu juga kepada receiver, dia menerima secret message dan bisa dia dekripsi dengan menggunakan kunci yang tadi. Dan hasilnya akan menjadi pesan dan kode hash. Dan sisanya akan berlanjut sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, dengan cara ini, walaupun lebih ribet di mana keduanya harus menyimpan kunci dan juga secret, tapi hasilnya kita bisa mengautentikasi pesan dengan baik dan orang lain tidak akan memahami pesan apa yang akan kita kirimkan. Sekarang untuk demo message authentication dengan encryption. Di kasus ini, kita punya salt, message, dan key. Tentunya ingat salt digunakan untuk hash dan key digunakan untuk enkripsi.
message yang kita ingin kirim pada demonstrasi ini adalah halo apa kabar kawan. Jadi kita mulai dengan menambahkan salt-nya ke akhir message. Lalu kita hash. Tentunya hasil hash ini kita tambahkan ke akhir message-nya. Ini kita tambahkan sebuah delimiter untuk menerima bisa split message dan hash-nya. Akhirnya kita pakai store encrypt function ini. Fungsi ini melakukan store antara teks dan key secara berulang, mengubah hasilnya menjadi byte, lalu mengencode hasil ke base 64 agar bisa dikirim sebagai teks. Kalau kita lihat hasil data yang sudah dienkripsi akan terlihat seperti ini. Selanjutnya untuk penerima, pertama menggunakan fungsi store decrypt ini. Fungsi ini melakukan sebuah decoding base 64, kemudian mendekripsi dengan store menggunakan key yang sama untuk mengembalikan pesan yang asli. Setelah itu, kita punya bagian message dan bagian hash-nya. Untuk cari tahu apakah message telah diubah, kita lakukan hash ulang ini untuk membandingkan hash ulang dengan hash yang tadi kita dapat setelah didekripsi teksnya. Karena kita tidak ubah apa-apa, hasil yang kita dapat sama seperti yang tadi kita kirim. Dan pesannya asli, utuh, dan rahasia. Jadi, apa saja yang kita pelajari dari video ini? Yang pertama, message authentication itu adalah suatu teknik yang memastikan dua hal, integrity dan authenticity. Jadi, message authentication memastikan apakah pesan ini benar-benar dikirim oleh pengirim yang sah, dan apakah isi pesannya itu tetap sama tanpa adanya perubahan. Teknik ini dia itu memanfaatkan dua hal utama, yaitu secret yang diketahui oleh hanya kedua pihak tersebut, dan fungsi hash yang menghasilkan sidik jari pesan tersebut. Message authentication dimulai dengan menggabungkan isi pesan dan secret, memproses menggunakan hash, lalu pengirim mengirimkan isi pesan beserta hash tersebut untuk penerima. Penerima akan melakukan proses yang sama dan membandingkan hasilnya. Jika hasilnya sama persis, maka sudah terjamin bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim yang benar dan isi pesan tidak berubah. Selain itu, terdapat juga tambahan step di mana kita bisa menambahkan encryption untuk memastikan bahwa isi pesan dan hash tersebut benar-benar tersembunyi ketika dikirimkan oleh penerima. Dengan demikian, message authentication mampu menjamin keutuhan dan keaslian pesan, sehingga penerima dapat yakin bahwa pesan yang diterima adalah pesan yang benar dan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.